Halo. Yes. Kedengaran banget. Suara saya bagaimana? Bagus. Ini kelihatan. Wow, puji Tuhan, suaranya bagus. Mudah-mudahan semua lancar, deg-degan. Kalau makanan yang enak itu sebenarnya seluruh Nias ada. Hanya saja memang waktu kunjungan ke Nias bagusnya kontak dengan orang-orang kuliner juga. Jadi biar bisa diatur, langsung diperkenalkan dengan makanan-makanan. Karena sebenarnya kebanyakan makanan Nias ini makanan kerajaan. Sekarang ini karena pariwisata menuntut ya kekhasan masing-masing daerah. Nah, ini mulai digali kembali makanan-makanan yang rasanya kampungan banget, tapi kan mesti mulai dikemas, mulai digencar, dipromosikan, itu bisa ditampilkan kepada tamu-tamu. Betul. Ya, jadi di Nias tuh lucu gitu ya. Durian matang itu nggak begitu favorit, adalah banyak yang favorit, tapi sebenarnya lebih banyak yang kangen sama durian mengkal. Jadi dia masih mentah tapi hampir matang. Ada pokoknya sehari kemudian apa 2 hari kemudian udah matang. Nah, itu yang enak banget untuk kami, dan tidak terlalu, baunya nggak terlalu tajam, dan itu sudah manis. Nah, makannya dengan nasi dengan durian matang atau nasi dengan durian mengkal agak mentah. Nah, hari ini saya siapin ya makanan yang paling khas dulu. Paling khas ada biasanya kan babi asap. Nah, yang ini saya buat ini yang namanya pepes daging babi atau nibinege. Ini banyak anak muda Nias masih belum tahu, belum kenal. Dibungkus daun pisang berlapis-lapis. Dipotong kecil-kecil, bukan dicincang, potongnya kecil-kecil aja. Ini bumbunya ada lemak, harus ada lemaknya. Jadi biasa itu daging leher, lalu kulit perut, daging perut yang ada lemak, kemudian dicampur dengan cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Biasa itu dicampur lagi sama telur dan pakai mentega. Dulu banget waktu zaman 70-an ini belum pakai mentega. Jadi dulu mama aku masih masak itu masih pakai bawang-bawang biasa. Tapi yang bikin enak saya pikir karena lemaknya dan dibungkus daun pisang. Dan itu dibakar atau panggang pelan. Nah, karena tahun 80-an itu udah pakai mentega. Pakai mentega diberikan tepung maizena sedikit. Boleh. Bawang merahnya mesti banyak, bawang putihnya mesti banyak. Sekarang ada yang modifikasi, dimasak pakai ikut kulit daging babinya. Tapi kalau kami dulu tuh nggak pakai kulit daging babi, langsung dagingnya aja dan sedikit lemak. Nah,
sekarang lebih suka dikukus. Kukus dulu, baru dipanggang. Kalau dulu kitanya kan panggangnya langsung panggang api pelan. Sekarang kan kukus dulu biar matangnya cepat. Jadi ini yang bikin spesial itu karena diberikan juga sedikit air asam. Itu. Dan yang penting intinya bawang merah, ya adukan. Yang penting bawang merah, bawang putih mesti banyak. Sebenarnya ada yang enak juga itu, saya nggak sempat bikin di sini. Niohuru itu daging babi yang digarami, diawetkan dengan garam. Saya pikir yang membuat spesial adalah karena daging di Nias itu dipelihara secara sangat tradisional, sehingga rasa dagingnya itu memang lebih spesial, ya. Dari daun ubi, ya daun makanannya aja daun-daun dan juga ampas-ampas kelapa. Di Nias itu banyak banget, luar biasa banyak buah pisang, ya pisang kepok. Nah di wilayah yang agak ke pegunungan, ya selain pisang rebus itu ada namanya pisang yang dimasak dengan santan, namanya gaenizaza. Gaenizaza artinya pisang yang diiris-iris gitu. Nah, sekali ini saya masakannya ini yang modifikasi, bukan dengan daging babi, tetapi yang versi dari masyarakat pesisir. Jadi di pesisir ini kan udah tinggal orang Nias yang muslim atau juga yang sudah berbaur dari Padang, dari Aceh. Nah, mereka juga masak versi pisang gaenizaza pakai kerang laut. Nih, contoh nih. Ini kerang lautnya, ya pakai santan kental. Jadi sebenarnya dasarnya itu gulai pisang, pisang yang dimasak dengan santan, pisang muda. Ya, ini pisangnya, pisang muda, pisang mentah ya. Enaknya pakai pisang kepok. Tak coba ya, langsung aja ya, mukbang. Pisang ini menyerap rasa daging yang ikut dimasak ke santan ini. Jadi nanti kalau dimasak dengan daging babi, pisangnya udah rasa daging babi, tas-tasnya. Karena kita masak pakai kerang laut, tasnya udah sari kerang lautnya udah ikut teresap di pisang. Masing-masing desa punya versi cara memotong. Ada yang potong iris begini. Ada juga satu desa hanya boleh yang disenjang. Nah, saya masuk ke sayur ya. Jadi sebelum masuk ke sayur yang udah dimasak, ini sebenarnya ada sayur atau buah, tapi mungkin sayur yang khas banget di Nias, terong. Terong Nias ini dulu saya pernah pameran, jarang nggak dapet. Terong jempol. Iya. Kecil, jempol doang, jempol gini. Ini enak digoreng sambal dengan daging babi atau udang. Nah, kalau di kampung dengan daging babi, tapi masyarakat di pesisir sudah pakai udang, modifikasi dengan udang. Dan enak banget dicampur pakai pete. Terong biasa itu agak manis-manis ya. Kalau yang ini tuh agak sepet-sepet. Nah, yang ini nih, ini nanti
saya bawa contoh sayurnya, lehedale atau pucuk daun talas. Pernah lihat gak? Kami pucuk daun talas nih begini. Jadi ada talas, pucuknya ini yang masih bulat-bulat, masih belum mekar. Nah, kalau di kampung dimasak dengan santan, agak encer, pakai ikan asap. Nah, sekali ini saya bawa versi yang pesisir, namanya nifange. Ya, pakai ini. Oh ya. Jadi ini bumbunya ribet ya. Intinya bumbunya itu mesti pakai kelapa gongseng, pakai asam kelapa gongseng dan pakai asam yang banyak supaya nggak gatel. Nah, ini masak santannya itu sampai kering. Nah, versi yang lain ada kuahnya gitu ya, pakai ikan asap. Nah, ini nggak pakai ikan asap tapi kuahnya kering. Namanya nifange. Ya. Intinya rahasianya kelapa gongseng dan masak di api super kecil. Gini, di Nias ada yang namanya bulu damo. Bulu artinya daun damo. Nah, daun ini memberikan wangi makanan saat dibungkus dan anti basi. Saya pakai versi yang saya ya. Saya lebih senang bungkus makanan bagian atas. Ada juga yang senangnya bungkus di sini, bagian bawah. Tapi saya lebih senang bungkus di sini. Lebih nanti kalau disajikan hijaunya yang kelihatan. Bungkus begini. Jadi biasanya nasi panas pakai lauk dibungkus begini, lalu begini. Wanginya bertahan dan anti basi sampai malam juga masih segar. Ini boboatane tembikar boboatane dari tanah liat. Nah, ini dipakai buat masak pakeni paludu. Jadi nasi yang terbalik ya. Jadi pakeni paludu ini beken banget, beken itu bahasa Jerman, beken banget dari daerah selatan Nias ya. Nah, tapi cara makannya lihat wilayahnya lagi. Kalau di daerah Toene ada satu wilayah di gerbang Nias Selatan, Toene, ini pakeni paludu masaknya pakai dimasak, dipanggang, makan dengan sup babae, sup kacang putih, atau lengkapnya sup krem kacang putih. Jadi ada kacang putih hanya di daerah itu aja tumbuhnya, dan itu jadi makanan khas. Dan ini kebanyakan makanan yang saya perkenalkan ini memang makanan yang bukan untuk nggak di khalayak umum ya, jadi hanya di dalam keluarga intaran. Kalau di Toene tadi ini pakeni paludunya ya pakai sup babae. Kalau di acara adat
ya, ada disertakan dengan seserahan atau persembahan atau penghormatan berupa rahang babi. Itu komplit, ada aturannya. Nah, ini kalau udah disertakan nih fakihada. Jadi fakihada sebagai sumane, penghormatan, seserahan. Di utara nggak pakai nasi begini. Jadi hanya ada yang nanti kepala babi lengkap dengan potongannya, ada aturannya. Tapi nasinya dibungkus biasa dengan bulu damu atau daun pisang. Ini dari semua kuliner yang saya belajar, paling sulit ini. Jadi kalau di selatan, yang masak ini juga nggak semua orang bisa. Dan biasanya dibakar di kayu, di tungku kayu atau di kayu bakar. Nah, waktu saya belajar itu saya coba modifikasi masak di kompor gas. Masak di kompor gas, ini pakai daun begini ya, nanti beras dimasukin pakai air. Nah, ini gampang-gampang susah, mesti kenal beras yang dipakai apa. Jadi kalau dimasak kadang nanti malah jadi ketupat. Nah, biasanya tuh beras kampung. Beras kampung itu kan lebih keras. Jadi waktu ditanak, dimasak, dibakar itu dia masih berbulir. Nah, kalau beras-beras biasa, pelangi, beras yang lain itu mesti hati-hati. Masaknya apinya mesti benar-benar diawasi. Dari saya belajar ini, memasak ini seperti lagi bersemedi. Nggak boleh kacau, pikiran nggak boleh kacau, nggak boleh banyak ribut-ribut. Jadi saya sekarang modifikasi, saya coba masak dengan air kelapa muda, atau saya variasi masak dengan daun salam dan serai. Jadi nanti permukaan itu nanti saya balik, itu harus gosong-gosong. Ya, dan ini biasanya disantap selain dengan sup krim babae, ini dengan kuah daging babi. Jadi itu wajib daging babi rebus sederhana, garam biasa aja, boleh pakai merica sedikit, boleh pakai bawang, tapi kuahnya itu supnya itu jadi teman nasi ini. Dan yang paling enak dari nasi ini adalah kulitnya yang garing. Aduh, benar-benar berdoa masak begini. Kayak kerupuk-kerupuk gitu loh. Oke, saya potong dulu ya. Saya pernah modifikasi dengan kacang-kacangan. Jadi seperti nasi yang dimasak di daerah Mediteran, dia pakai kismis, pakai kacang-kacangan gitu, nata campur, itu enak juga. Sebenarnya ini masih agak tabu dibicarakan di Nias. Sebenarnya ini di seluruh Nias ini juga udah minuman dari turun-temurun, ya. Tapi sebelum sampai ke yang ini, itu kan ada yang namanya air kelapa muda, ada air nira kelapa, nira aren, itu diminum, ya. Dan minuman lain yang juga mungkin menarik, ada namanya yang tua kampung atau yang nilaru, pakai laru, jadi pakai daun, difermentasikan pakai daun ya. Fermentasi atau apa itu istilahnya. Nah, itu pakai kulit durian. Yang disulingnya ini yang seperti ini. Nah, ini masih dilematis sekarang di Nias karena pemakaian yang tidak
tidak bertanggung jawab atau konsumsi yang tidak bertanggung jawab ya. Tetapi saya juga coba perkenalkan ada yang namanya beberapa jenis buah atau rempah yang bisa direndam di tuak ini ya, dan selain itu, selain untuk disep dan bisa jadi obat ya. Tapi artinya ini pelan-pelan dulu, nggak bisa frontal ya. Ada lagi air lainnya itu Idanem beranifacoe. Idanem beranifacoe ini air yang isinya itu beras yang digongseng, dilarutkan ke dalam air itu. Nah, air itu yang diminum. Nah, itu juga khas di Nias. Saya mengajak semuanya untuk boleh berkenan datang ke Nias kunjungan, nanti kita janjian coba kulinernya.